Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi tentang dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer. Di kelompok 9 beranggotakan Muhammad Andito Perwira Negara dengan NPM 328, saya sendiri dan Nurwenda Permana Erlusendi 336, ada Adi Sianturi, Adi Mutia Sianturi dengan NPM 357. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Handito. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Handito, Perwira Negara, NPM 328. Hari ini saya akan menerangkan materi wilayah sebagai ruang hidup. Definisinya, wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif atau aspek fungsional. Lalu untuk ruang, mengandung pengertian sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai salah satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup, dan melakukan kegiatan serta memelihara keberlangsungan hidupnya. Ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang menegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, ruang harus dilindungi dan dikelola secara terkoordinasi, terpadu, dan juga berkelanjutan. Yang selanjutnya, pentingnya wilayah sebagai ruang hidup bangsa. Menurut Rahayu 2007, suatu syarat berdirinya negara yaitu wilayah. Setiap bangsa memerlukan ruang hidup, populasi masyarakat berkembang pesat, sedangkan luas geografi yang merupakan ekologi manusia tidak berubah. Maka sering terjadi benturan antara pertumbuhan manusia dengan daya lingkungan. Indonesia merupakan termasuk negara yang memiliki keragaman ruang yang sempurna, yaitu memiliki ruang udara, darat, dan air. Yang memiliki ruang yang beragam ini, maka Indonesia secara otomatis juga memiliki kekayaan alam yang sangat besar yang berada di udara, di dalam perairan, laut, sungai, danau, serta di dalam daratan yaitu tanah. Apalagi Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di sepanjang garis khatulistiwa yang memungkinkan memiliki keragaman hewan dan tumbuhan dengan komposisi tanah yang sangat subur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Saya dan Nurwenda Permana Elusandi, NPM 336, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Definisi. Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu geo dan politik. Geo artinya bumi, politik berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Jadi, geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan nasional yang didukung oleh aspirasi nasional geografik atau kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah, atau teritorial dalam arti luas suatu negara, yang apabila dijalankan dan berhasil, akan berdampak langsung kepada sistem politik sebuah negara. Geopolitik juga dimaknai sebagai penyelenggara negara yang setiap kebijakannya dihubungkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal sebuah bangsa. Berikutnya, konsepsi geopolitik bangsa Indonesia dalam konteks wawasan Nusantara. Paham geopolitik bangsa Indonesia terumuskan dalam konsepsi wawasan Nusantara. Bagi bangsa Indonesia, geopolitik adalah pandangan baru dalam mempertimbangkan faktor-faktor geografis wilayah negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Karena bagi Indonesia, geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut. Dasar pemikiran wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Geopolitik merupakan pertimbangan dasar dalam penyelenggaraan negara berdasarkan letak geografisnya.
Suatu negara membutuhkan geopolitik untuk menentukan pembinaan politik nasional berdasarkan kondisi dan situasi geografis dalam mencapai tujuan negara tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan dan bangsa yang majemuk mempunyai geopolitik tersendiri, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungannya. Bangsa Indonesia memandang wawasan Nusantara sebagai visi dan perwujudan kebinekaan atau keberagaman yang ada di Indonesia. Hakikat dari wawasan Nusantara ini adalah menyatukan perbedaan dan batasan wilayah di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, sehingga terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang bersatu dan utuh dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Berikutnya, yaitu tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Tujuannya ada dua, yang pertama tujuan keluar dan yang kedua tujuan ke dalam. Yang tujuan keluar, yaitu terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mengembangkan suatu kerjasama dan saling menghormati. Kemudian yang kedua yaitu tujuan ke dalam, yaitu menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, saya Adi Mutyasianturi, NPM 357, yaitu manfaat wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. Yang kedua, wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Yang ketiga, penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Yang keempat, pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang kelima, pertumbuhan luas wilayah teritorial Indonesia. Contoh implementasi wilayah Nusantara. Yang pertama, di bidang politik. Penerapan Pancasila di bidang politik umumnya dapat dilihat dari semangat dalam mendapatkan mufakat. Hal ini berkaitan dengan hukum keadilan di mana sebuah keputusan diharapkan berpihak pada kepentingan masyarakat yang paling besar. Di Pancasila hal ini sesuai dengan sila keempat. Contohnya, sebelum mengambil keputusan, ada baiknya mengutamakan musyawarah terlebih dahulu. Yang kedua, di bidang ekonomi, yaitu penerapan Pancasila di bidang ekonomi mengacu pada sila kelima, di mana bangsa Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila, yaitu kebebasan dalam berkreasi di bidang ekonomi. Contohnya, di bidang ekonomi, yaitu untuk mengontrol harga kebutuhan pokok, pemerintah mensubsidi beberapa harga kebutuhan pokok dan juga membangun BUMN. Yang ketiga, di bidang sosial budaya, yaitu penerapannya dalam sosial budaya mengacu pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan civilization atau peradaban. Contohnya, di Indonesia kita sangat memperhatikan sopan santun dan tata krama karena kita menganut budaya timur yang bertoleransi. Yang keempat, di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu penerapan ini lebih ke arah sila ketiga. Penerapan adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sebagai warga, kita tidak perlu khawatir akan keamanan karena dilindungi oleh pemerintah hak-hak kita. Contoh dari bidang pertahanan dan keamanan itu yaitu menanamkan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Yang kedua, membentuk sikap rela membela tanah air.
Terima kasih. Terima kasih. Saya serahkan kepada Danur Wenda. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Sekian dari kami, terima kasih.